Siang guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Semoga Agustusan yang menyenangkan hari ini, banyak lomba guys. Tapi tetap saya kasih konten ini. Konten ini tentu untuk para pemula. Jadi kalau Anda dipanggil orang atau konsumen, kemudian Anda datang kulkasnya tidak dingin, ini ada langkah-langkah yang khusus, jitu dan akurat. Jadi jangan Anda ngopi dulu di tempat orangnya baru cek. Ini sudah tidak konsen guys. Ini luar biasa. Jadi saya kasih konten tip Anda mengecek kulkas di rumah orang yang cepat dan akurat. Langkah-langkahnya, Anda begitu datang langsung colokin kulkas kalau memang dicabut. Anda buka, lampu ini nyala apa tidak. Kalau nyala, misalkan ini nyala ini, berarti kulkas ini masuk setrum sampai ke termostat. Misalkan lampu nyala, kemudian kenapa tidak hidup? Anda termostat ini Anda lihat posisinya di on apa di off. Ini termasuk langkah kedua. Oke, setrum sudah masuk. Langkah kedua, Anda lihat termostat posisi di on atau di off, jangan yang lain pokoknya. Kemudian setelah posisi di on ternyata ini tidak hidup, Anda baru lari ke kompresor. Jadi ketiga ini langkah yang termasuk menentukan guys. Artinya begini, Anda cek kompresor ini getar atau hidup atau cetak-cetik atau diem sama sekali tidak ada suara. Ini kunci yang ketiga ini. Ini jelas kunci, jangan pegang yang lain. Misalkan kompresor ini bunyi cetak-cetik, begitu dicolokin, ini sudah pasti suara termostat memutus protek karena si kompresor ini tidak hidup guys. Jadi ini Anda langkah ini, Anda kompresor harus diberesin dulu atau overloadnya, PTC-nya atau kompresornya. Ini langkah yang paling ketiga dan ini sudah pasti akurat. Jadi langkah-langkah ini kalau Anda datang ke tempat konsumen, jangan ngopi dulu guys. Pasti buyar konsentrasi dan kulkasnya bisa kacau guys. Jadi ini langkah ketiga. Misalkan kulkas ini kompresornya sama sekali tidak hidup, dipegang dingin, tidak getar, kemudian tidak anget, ini sudah pasti karena setrum kiriman dari termostat tidak masuk ke kompresor. Kalau soket kompresor ini Anda ukur ini, tiga-tiganya di tester ini nyambung dan tidak kontak bodi guys. Jadi ini ketiga, Anda coba kabel jepit. Jadi di langkah ketiga ini menentukan ini kompresor ini hidup atau tidak, ini di kabel jepit. Jadi Anda jangan utik-utik yang lain. Anda kompresor copot PTC, copot soketnya, Anda kabel jepit dan colokin. Kalau hidup, kondisinya bisa dilihat di evap ini ada dingin dan suara ces. Ini Anda bisa pastikan bahwa termostat ini tidak ngirim ke kompresor. Ini kalau diam bisa diukur. Soket yang masuk ke kompresor ini pakai tester bisa diukur bahwa 220 ini keluar atau tidak. Kalau keluar berarti termostat sudah ngirim, atau bunyi cetak-cetik kompresor ini berarti termostat sudah ngirim. Kalau tidak bunyi sama sekali kompresor dan tidak getar, Anda harus hitung-hitungan ini. Bisa kabel yang ke kompresor Anda cek dengan tester, keluar 220 atau tidak, atau kompresor ini Anda soketnya cabut dan colokin pakai kabel jepit.
Kalau kompresor ini dicolokin dengan kabel jepit hidup guys, ini Anda di atas angin hidup, kemudian bodi hangat, Anda tengok di evap ini ada adem di atas, terusan semakin banyak, ini sudah pasti Anda di atas angin. Ini jelas penyakit di termostat yang tidak ngirim ke kompresor. Jadi ini fungsi kabel jepit ini di tas Anda ini sangat berfungsi kalau menangani kulkas diem kompresornya. Jadi diem ini, saya diem ini bukan putus gulungan, jadi diem ini tidak ada kiriman dari termostat 220 nya guys. Jadi ini langkah-langkah yang akurat, langkah ketiga yang menentukan Anda ini bahwa kulkas ini kalau hidup atau tidak dan berfungsi. Ini terakhir ketiga itu di kompresor. Mau model kayak apapun, kalau menggunakan kabel jepit ternyata kompresor hidup dan getar, kemudian evapnya ini beresing, ini Anda sudah pasti di atas angin guys, karena ini penyakit sudah pasti di termostat. Jadi ini ada langkah-langkah penting untuk para pemula ini. Jadi jangan ngopi dulu ini, kalau datang Anda langsung colokin kulkas, mana yang tidak bekerja langsung menuju sasarannya. Kemudian lagi nih, kalau urusan kapiler Anda bisa ancang-ancang. Jadi kalau kapiler ini bisa Anda ancang-ancang, baik dengan penggaris ataupun dengan tali rafia, misalkan tali plastik. Jadi mudah, misalkan ini berapa senti, titik nol Anda di evap segini, berapa senti, kemudian diturunin, kemudian lilitannya berapa per diameter, ini mudah. Jadi mengamati si kapiler ini, panjang kapiler mau mengikuti si kulkas ini, dengan penggaris bisa, dengan tali plastik bisa, ini sudah pasti meleseta sedikit guys. Jadi ada teori seperti ini juga ini luar biasa. Saya kasih ilmu untuk Anda, ini langkah-langkah bagi para pemula supaya tidak bingung guys. Jadi datang ngecek kulkas, colokin lampu hidup, setrum masuk, lampu hidup, setrumnya masuk, kompresornya nggak hidup. Ini kan Anda tinggal ngurusin kompresor guys. Jadi ini berarti Anda cepat langkahnya ngecek sebuah kompresor. Agustusan tetap konten, karena ini untuk para pemula ini sangat penting. Jadi jangan pegang yang lain, yang jelas yang dituju ini kendala-kendalanya. Tidak dingin kompresor hidup atau tidak, colokan masuk atau tidak, ini kunci-kuncinya nih. Dan pengukurannya ini di Jabar paling jelas guys. Jadi masuk yang ke kompresor kiriman dari over termostat ini bisa diukur. Kemudian lagi kompresor ini bisa dikasih kabel jepit, colokin, kalau hidup sudah pasti di atas angin. Ini kok termostat ini tidak ngirim ke kompresor guys. Jadi luar biasa ini. Berapa menit ini? 9 menit, berarti 1 menit lagi guys. Jadi untuk pemula ini cepat kalau mengecek sebuah kulkas, bahkan yang lainnya, ini dengan kunci-kunci seperti tadi. Jadi Anda datang, jangan ngopi dulu kemudian colokin, mana yang tidak bekerja. Nah, yang tidak bekerja ini Anda lingkarin ini, dan Anda modalin nih kabel jepit apakah hidup atau tidak. Ini luar biasa ini. Jadi untuk pemula ini sepele sekali, tapi pelajaran ini termasuk penting sekali. Jadi jelas jangan ngutik-ngutik yang lain. Jadi nggak tambah runyam. Sudah saya bilang dulu itu. Penyakit di tangan, pegangnya perut.
ini sudah pasti jauh, bahkan akhirnya kepegang semua. Ini sudah pasti Anda tambah runyam guys, siang guys.